Ya, setelah Piala Asia untuk timnas senior itu kemarin sudah kita lewati lawan Vietnam dan kita tinggal tunggu lawan Irak gitu kan. Nah, sekarang menjelang Piala Usia U23 akan seperti apa sih gitu loh. Karena yang megang masih Sintayong kan. Tapi banyak juga oknum-oknum yang underestimate kan bahwa wah, kita di Asia U23 itu akan seperti apa sih gitu loh. Yuk kita bahas, dan ini jurnal gue. Jadi kita mesti sadar nih, kalau sekarang timnas yang main di Piala Asia U23 adalah under 23. Berarti di bawah 23 tahun ke bawah. Balik lagi ya, kalau misalnya kita bicara optimisme, gue optimis banget ya, karena masih banyak pemain-pemain naturalisasi atau diaspora yang juga main di timnas U23 gitu ya. Salah satunya Nathan Choaon, terus juga Rafael Strike, terus juga ada Iva Jenner gitu kan, terus juga mungkin Justin Hubner gitu. Gue masih tetap optimis dengan tim ini, karena tim ini akan bakal berbicara banyak lah di Piala Asia U23. Tapi rasa optimis gue harus gue realistiskan. Nah, balik lagi ya, jangan sampai optimis ini malah menjadi menuntut dan akhirnya menjadi beban buat timnas kita. Jadi realistiskan. Kenapa gue bilang realistiskan? Karena bagi gue, timnas U23 ini kita jangan bebankan untuk dipaksa harus menang. Karena itu nggak bijak juga. Itu salah juga. Kecuali kalau lawannya Asia Tenggara seperti Vietnam, Thailand, harusnya kita selesai lah. Tapi kalau untuk lawan-lawan seperti Irak, Jepang, Arab Saudi gitu kan, Qatar gitu. Nah, itu memang it takes time lah, gitu, butuh waktu. Karena sebenarnya kalau gua lihat gitu ya, tim ini tuh kan nggak beda jauh dengan timnas senior sebenarnya. Karena memang rata-rata timnas senior juga di angka 23 tahun gitu kan, itu angka rata-ratanya. Dan sekarang ini U23, cuman ada beberapa pemain senior seperti mungkin Sandy Walsh, Jody Amat, J.I. Jazz itu mungkin nggak akan main gitu ya. Rafael Alapmangun, terus juga Tom Hai itu nggak akan main karena mereka udah di atas 23 tahun. Cuma yang gue menjadi optimis adalah dari segi pola permainan, dari segi visi permainan itu masih sama dengan timnas senior. Tapi yang jadi kekhawatiran gue adalah karena banyak pemain-pemain baru yang bukan di timnas senior, otomatis itu butuh waktu lagi gitu ya untuk menyatukan konsep, visi misi dan juga chemistry gitu. Nah, ini butuh waktu lagi sehingga butuh adaptasi. Yang jadi permasalahan adalah mentalitas. Balik lagi, mentalitas, intensitas. Nah, itu yang menjadi perhatian untuk timnas U23. Karena kita belum lihat nih timnas U23 ini seperti apa. Apakah mentalitas dan intensitasnya sudah terbentuk atau belum gitu loh. Ini masih PR atau tanda tanya besar. Kalau kita bicara timnas senior ya, mentalitas dan intensitasnya itu sudah mulai terbentuk gitu loh. Makanya kenapa kita bisa berbicara banyak melawan Vietnam gitu kan, lawan kemarin di Piala Asia kemarin itu lawan Irak gitu kan, lawan Australia gitu. Walaupun kalah gitu ya, walaupun lawan Irak, lawan Australia kalah, tapi konsep permainan, visi, intensitas, mentalitas itu ada, semua ada gitu. Makanya gua nggak kecewa banget ketika kalah 4-0 lawan Australia gitu. Cuman kalau untuk lawan U23, kalau untuk U23 di Piala Asia U23 ini, nah ini yang menjadi perhatian di masalah mentalitas dan intensitas. Dan gue paling ketawa ketika ada salah satu pemain Liga 2 itu bilang bahwa kalau pemain naturalisasi dan pemain lokal itu 11-12 kualitasnya sama. Kalau bisa coba tandingin pemain naturalisasi versus pemain lokal. Nah, inilah kenapa kalau menurut gua, jadi pemain sepak bola itu bukan harus jago, bukan harus profesional juga. Sorry itu gua harus katakan ini. Tapi harus cerdas, harus bijak gitu. Apalagi gue lihat ini pemain-pemain senior. Kalau ada pemain Indonesia yang mentalitasnya masih seperti itu, membeda-bedakan antara naturalisasi dan juga lokal, apa bedanya kita dengan zaman kolonialisme? Kita itu masih ada rasa feodalisme. Makanya nggak semua pemain sepak bola juga pintar, apalagi
legendnya atau seniornya, ya udah jelas beda. Kalau timnas lokal kita bagus mainnya, ngerti passing, ngerti gameplay, gak mungkin kita butuh naturalisasi, itu gak mungkin. Satu itu. Yang kedua adalah masalah pembinaan usia. Di periode kemarin sebelum zamannya Erick Thohir, mana pembinaan usia muda ini, usia dini ini nggak ada. Jadi lihatlah ketika permainan di zaman sebelum Luis Milla, hancur-hancuran kita. Hancur-hancuran. Main long ball. Gak pernah kita itu bermain yang benar-benar position game gitu, alias passing, dan gak pernah kita juga ngelihat bahwa pemain kita itu selalu ngepres di awal gitu. Nah itu kan ciri apa? Itu ciri bahwa ternyata permainan timnas Indonesia sekarang udah mulai berkembang. Kita lihat pas zaman Vietnam, pas lawan Vietnam kemarin, mereka ngepres di awal, akhirnya bisa mencetak 2 gol. Walaupun akhirnya mereka kembali drop back alias kembali bermain bertahan dan ngandelin counter attack, akhirnya juga ngasilin 3 gol. Itu kan visi bermain. Tapi itu semua tidak bisa dilakukan kalau pemainnya nggak ngerti masalah teknikal. Itu semua akan nihil kalau pemainnya tidak ngerti. Nah, Sintayong ini ternyata berhasil menyatukan antara naturalisasi dan lokal supaya lokal bisa banyak belajar dari naturalisasi. Bagaimana kita menciptakan sebuah visi permainan. Bagaimana kita bisa memberikan sebuah intensitas bermain yang sangat luar biasa. Dan apalagi yang paling terpenting adalah soal mentalitas. Itu yang jauh paling penting. Karena bermain sebaik apapun, seskillful apapun, kalau mentalitasnya jelek, buat apa? Jadi untuk senior satu ini gitu ya, yang bilang bahwa kualitas naturalisasi dan lokal itu kualitasnya 11-12 gitu kan. Ini seperti mimpi di siang bolong gitu. Jauh. Kita belum nyampe sana. Gue yakin gitu loh. Gue yakin kalau misalnya memang ditandingin antara naturalisasi dan lokal, ya kita semua sudah nebak lah siapa yang akan menang gitu kan. Bedanya adalah mereka itu punya kompetisi di usia dini dari kecil. Bedanya itu pemain naturalisasi. Sedangkan kita itu nggak ada kompetisi usia dini. Itu aja, bedanya itu aja. Mereka tuh tiap minggu dari kecil itu main, walaupun hanya main bukan teknikal gitu. Sedangkan di kita itu nggak ada ruang untuk itu. Makanya itu yang jadi perbedaan. Dan mereka itu, si pemain naturalisasi ini bermain di liga-liga top Eropa, yang otomatis intensitas bermainnya juga beda dengan liga Ang ini gitu, atau Liga Ang gitu kan. Ya mereka nggak pernah, ya mereka main di liga mereka sendiri aja gitu, nggak pernah bisa mau abroad atau overseas keluar gitu. Jadi oke, mungkin itu aja video dari gua. Semoga kita menjadi masyarakat yang cerdas ya, lebih bisa mencermati keadaan, dan gua harap pemain nanti ketika timnas U23 main di Piala Asia jangan terlalu dibeban beratkan karena mereka masih muda gitu. Jadi gue optimis dan gue yakin mereka bisa gitu ya, lolos, apalagi targetannya Sintayong kan targetannya lolos, balik lagi lolos juga 16 besar. Tapi gue juga realistis gitu. Gue realistis tuh karena ya itu baik lagi masalah intensitas dan mentalitas. Karena sebenarnya kalau bicara level dari segi mentalitas dan intensitas, levelnya tuh masih di bawah sedikit di antara timnas senior gitu. Jadi ya semoga vibe yang di timnas senior itu bisa terbawa juga di timnas U23 buat main di Piala Asia U23. Oke. Jadi sekian aja. Terima kasih. Klik like, komen, dan subscribe. Terima kasih yang udah sering mendukung channel ini, support channel ini, dan terus-teruslah seperti itu supaya gue bisa lebih semangat lagi untuk bikin video. Oke. See you next time.